يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Muslimin muslimat, kita sambung pengajian kita kitab Haqa'iq 'anit Tasawuf. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maratibul ikhlas. Kita masih bicara tentang ikhlasnya. Maratibul ikhlas, tingkatan-tingkatan ikhlas. Martabat ya, ikhlas. Qala Ibnu Ajibah rahimahullahu taala al-ikhlasu ala thalathi darajat. Ikhlas itu di atas 3 tingkatan. Ikhlasul awam wal khawas wa khawasul khawas. Ikhlas awam, ikhlasnya khawas dan ikhlas khawasil khawas. Fa ikhlasul awam huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi ma'a talabil hudzuzi dunyawiyya wal ukhrawiyya ka hifzil badani wal mali wa si'atir rizqi wal qusuri wal khur. Wa ikhlasul khawas talabul hudzuzil ukhrawiyya talabu al hudzuzil ukhrawiyya duna dunyawiyya. Wa ikhlasu khawasil khawas ikhrajul hudzuzi bil kulliyya fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyyati wal qiyamu bi wadhaifir rububiyyati mahabbatan wa syauqan ila ru'yatihi kama qala Ibnul Farid laisa su'li minal janani na'ima ghaira anni uhibbuha la araka. Ikhlas awam adalah mengeluarkan makhluk daripada muamalah kepada Allah, tetapi masih disertai mencari bagian dunia dan akhirat. Dunia seperti menjaga badan, harta, luas rizki. Akhirat istana-istana dan bidadari. Ikhlas artinya ikhlas dia murni untuk Allah, bukan untuk makhluk, tapi masih tetap berharap mendapatkan ya, bagian dunia seperti badan sehat, ya, harta berlimpah, rezeki luas, dan masih balasan surga. Ya ikhlas tapi kan masih ada tapi. Allah. Jadi ikhlasnya orang awam seperti itu. Adapun ikhlasnya orang khusus, dia hanya mencari bagian akhirat saja tanpa dunia. Ya. Dia mencari akhirat saja duna dunyawiyah, tanpa dunia. Jadi apa ibadahnya semua untuk akhirat, tak ada dunia. Kalau awam ikhlas tapi masih berharap Allah, dia berbuat untuk Allah, tapi berharap Allah masih memberi rezeki di dunia dan di akhirat. Kalau khusus nak surga. Ya. Kalau ikhlas khawasul khawas,
ikhrajul hudzuzi bil kulliyah. Yang namanya huduz itu adalah bagian dari keinginan nafsu. Ya. Bagian dari keinginan nafsu, ya, masih dia nak. Itu sebab ikhraj al-huduz bil kulliyah. Dia keluarkan bagian semuanya, baik dunia dan akhirat. Fa ibadatuhum, maka ibadah mereka tahqiqul ubudiyati, untuk merealisasikan atau meraih kehambaan. Wal qiyamu biwadhaifir rububiyah, dan melaksanakan fungsi-fungsi tugas-tugas ketuhanan. Tuhan memang menginginkan, memerintahkan, melarang kita hamba mentaati, ya, dan melaksanakan, selesai. Mahabbatan, karena cinta semata-mata, wa syauqan ila ru'yatihi, dan rindu kepada melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas apa? Ikhlas khawasul khawas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Farid, laisa su'li minal jinani na'ima. Ya. Permintaanku bukanlah surga sebagai sebuah kenikmatan. Ghaira anni, melainkan sesungguhnya aku uhibbuka, mencintainya. Li'araka, agar aku dapat melihat. Ya. Permintaanku bukan surga, tetapi mencintai, hanya cinta. Wa qala akhar, kulluhum ya'buduna min khawfi narin wa yarawna an-najata hazzan jazila. Mereka semua beribadah karena takut neraka dan melihat keselamatan, ya, mereka memandang keselamatan hazzan jazila, merupakan bagian yang banyak. Au bi an yaskunu al-janana fayaddahu fi riyadin wa yashrabu salsabila. Atau mereka ingin tinggal, ya, di surga-surga. Itu sebab mereka mengorbankan di dalam taman-taman dan minum salsabila, minum kenikmatan. Laisa li fil janani wan nari ra'yun, ana la abtaghi bihubbi badila. Aku tidaklah bagiku tidaklah ada pandangan kepada surga dan neraka. Aku tidak ingin ada ganti kepada cintaku ini. Ya, ana la abtaghi, aku tidak ingin badila bihubbi. Ya, ada yang menggantikan cintaku ini. Tidak ada ganti daripada cintaku. Tak mau diganti dengan pemberian. Ya, aku hanya menginginkan cinta. Wa qala wal hasil la yumkinu al khuruju minan nafsi wa takhallusu min daqa'iqir riya min ghairi syaikhin abada. Wallahu ta'ala a'lam. Dan Ibnul Farid berkata, dan sebagian yang berkata ini kala akhir, kesimpulannya tidak mungkin dapat keluar dari nafsu dan takhallus, selamat dari riya yang halus, ya, sama sekali tanpa adanya syaikh. Dan hanya Allah yalah yang maha tahu. Tak dapat seseorang melawan dirinya kecuali ada orang lain yang menuntun untuk melawan diri. Karena nafsu itu melekat dalam diri kita. Mana ada orang mau menyakiti dirinya, ya, mana ada orang yang mau menyalahkan dirinya, tak ada. Nah, ketika ada orang lain maka ditunjukkan kesalahannya. Ya, kamu riya, kamu nak dipuji, kamu nak, ya, nak dunia, kamu nak itu.
Tapi tarbiyah bukan pun dengan ucapan ibarah itu. Ya, semuanya dengan sindiran yang halus dan nasihat ya, yang lembut dan halus. Wa asma' maqasidis sufiyati an yartaqau bi ikhlasihim ila arfa'i darajat wa ya'budullaha mubtaghina wajhah duna an yaqsidu thawaba. Tujuan orang sufi yang paling tinggi agar dengan ikhlas mereka itu mereka meningkat lagi kepada derajat yang paling tinggi, artinya maqamat paling tinggi. Dan mereka beribadah kepada Allah semata-mata mencari wajah Allah, bukan bertujuan kepada pahala. Ya, mubtaghina wajhah, ya, menginginkan wajah Allah. Fama maqsuduhum jannatu adnin walal huru wal hisan wal khiyamu siwa nadhril jalili wa dhamunahum wa hadha maqsidul qaumil kiramu. Tidaklah maksud mereka surga Aden, tidak juga bidadari dan tempat-tempat yang indah serta khiyam, istana-istana, khemah-khemah, maksudnya rumah istana-istana. Mereka hanyalah ingin melihat Al-Jalil, dan itulah harapan mereka. Dan inilah tujuan orang-orang sufi yang mulia. Kama qalat Rabi'ah, ma abadtuka khaufan min narika wala thama'an fi jannatik wa inna ma abadtuka li dhatik. Falau lam yakun thammata thawabun wala iqabun wala jannatun wala narun lama ta'akharu an ibadatihim wala ma ansanau an ta'atihim wala man sanau an ta'atihim li'annahum ya'buduna Allah lillah. Rab'ah berkata, aku tidak menyembahmu karena takut kepada nerakamu dan menginginkan surgamu. Aku hanya menyembah kamu untuk zat kamu, untuk dirimu. Kalau di sana tidak ada pahala, tidak ada siksa, tidak ada surga, tidak ada neraka, mereka tidak akan menangguh ibadah mereka dan tidak akan berpaling dari taat mereka karena mereka beribadah kepada Allah karena Allah. Wali anna a'malahum tasaddara an qalbin ammarahu hubbullahi wahdah. Karena mereka beramal, karena amal mereka timbul dari hati yang disuburkan oleh cinta Allah sahaja. Wa talabu qurbihi wa ridwani, dan disuburkan oleh pencaharian dekat kepada Allah dan ridha Allah. Ba'da an adraku ni'amahu wa ala'ahu wa dhaqu birrahu wa ihsanah. Setelah mereka merasakan nikmat Allah, anugerah Allah, dan merasakan kebaikan ya, dan ya, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah pun dia tumbuh dari cintanya dan dia memandang apa yang Allah bagi semua baik. Nah, oleh sebab itu dia ibadah kepada yang dia cintai dan yang menjadi sumber kenikmatan itu. Nah, ketika dia menikmat dalam ibadah adalah nikmat yang tumbuh dari cintanya itu. Nikmat yang tumbuh dari cintanya kepada kekasihnya. Sehingga ketika dia mengingat nikmat-nikmatnya ya, nikmat Allah dan kebaikan Allah semakin membuat dia merasa terhutang oleh Allah untuk terus ya, menjadi hambanya. Sehingga kata Imam Ibn Arabi, tauhid itu seperti orang yang punya hutang tak dapat bayar. Udah bayar hutang lagi, bayar hutang lagi, bayar hutang lagi, bayar hutang lagi. Ya, seolah-olah dia bayar uangnya dari dia. Hutang lagi lah tuh. Ya, kamu tak bayar lagi, saya pinjamlah untuk bayar.
Dibagi tuh, bayar dulu, bayar, hutang lagi, bayar, hutang lagi, bila nasa. Walaysa ma'na hadza annahum la yuhibbuna dukhulal jannah. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak suka masuk surga. Wala yarghabuna fil bu'di 'anil nar, bukan dia tak nak jauh dari neraka. Kama fahima ba'dul hamqa min a'da'it tasawuf. Seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang dungu yang memusuhi tasawuf. Sama dungu ya. Dungu. Ya. Jahil. Jahil masih bahasa Arab. Ya. Kalau Minang itu bongok. Bongok. Nah. Bongok. Bongok. Kasar tuh bongok. Ya. Yalah dungu bongok. Ya. Kalau di Betawinya bego. Oh, bego. Bongok. Di Betawinya bego. Fahum yakrahuna an-nar wa yakhafunaha, mereka justru tidak suka neraka dan takut. Li'annaha mazhar sukhtillahi wa ghadabihi wa naqmatih. Karena neraka itu adalah jelmaan murka, marah, ya, dan dendam Allah. Wa yuhibbunal jannata wa yatlubunaha, dan mereka suka surga dan mencarinya. Li'annaha mazhar hubbillah wa ridahu wa kurbih. Jadi kalau dia nak surga karena ya, kenapa? Karena dia melihat surga itu adalah jelmaan cinta Allah. Seperti orang yang cintanya murni. Apa yang disukai kekasihnya dia ikut suka. Ya. Dan dia jaga, dia pelihara, dia hormati. Karena kekasihnya suka dengan itu. Jadi bukan dia suka dengan itunya, tapi karena kekasihnya suka dengan itu. Maka Sidi Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, kau ini batu, tak ada manfaat apa-apapun. Kalau Rasulullah tak cium engkau, aku pun tak buat. Itu akidah, itu tauhid itu. Ya. Ini yang sedang diceritakan oleh orang-orang sufi. Ya. Dan itulah hidup dia kepada semua makhluk. Karena engkau yang menciptakan Allah dan aku diperintahkan oleh dia untuk berbuat baik kepadamu. Ya, tak ada urusan dengan kamu. Ya, itu namanya cinta kepada, ya kan, cinta itu akan cinta kepada apa yang dicintai kekasih, yang berkaitan dengan kekasih itu. Ya, ada seorang kiai wafat istrinya yang tua, lalu nikah yang muda. Ya, punya muda, istri muda, dia ada tua kan. Ya, dia bahagialah, sukalah kan, dapat istri muda, dia ada tua. Jadi namanya cinta, apa yang berkenaan dengan istrinya dia semua suka. Rupanya di kampung istrinya itu ada jam gadang di bulatan bandar itu ada jam gadang. Jadi kalau pergi kemana-mana lihat jam gadang, yang dia lihat, ini macam jam yang depan rumah istri saya. Dah tua pun begitu. Dah tua pun tak dapat mengingkari. Ya, apa yang berkaitan dengan kekasihnya, terus disebut-sebutnya, ya, dikait-kaitkan ke situ. Itu namanya cinta dengan zatnya. Ya, mungkin jam yang dia tengok tak menarik pun, tapi karena hanya sama dengan apa yang dekat kekasihnya itu, dia puji-puji. Itulah para sahabat, kalau dia nak bagi hadiah kepada Rasul, tunggu di rumah Aisyah, di rumah Sayyidatuna Aisyah. Secara jasmania, nafsiyah, Rasulullah, istri yang lain tua-tua, janda-janda. Nah, yang ini muda, tercantik, muda, dan tambah yang lain
kalau Nabi berada di tempat lain tak merungut. Tapi kalau yang muda mesti merungut. Nah, kalau pergi merungut. Ya. Nah, jadi ketika ada di situ, ya, tak pikir yang lain karena yang lain tak merungut. Ya. Ini tak paham Gus, kalau tak mengalami tak paham. Ya, itu maka tunggu di rumah Sayyidatuna Aisyah. Semua ziarah ke situ. Ya, bukan ada yang lain di situ, tak ada, karena ya, kekasihnya suka di situ. Nah, itu makna cinta li dzati la li ghairi, la li jannati wala khauf min nari wala li saubi wala min iqabi wala syai'. Bukan berarti dia tidak nak itu. Siapa yang tak nak yang baik-baik? Ya. Qala kama qalat Asiyatu zaujatu Fir'aun, sebagaimana yang dikatakan Aisyah zauja Fir'aun, Rabbi ibni li indaka baitam fil jannah. Coba, ini wali, dia mohon, ya Allah, binakan aku rumah di sisimu di surga sana. Fahiya qad talabatil indiyah wal qurb qabla an tatlubal jannah. Ya, ayatnya coba, ini secara lugawi itu. Rabbi ibnili indak. Ya. Tuhan, bangunkan untukku di sisimu. Kalau tak di sisimu tak mau meskipun istana. Maka ada istilah al-jar qabla dar. Ya, kalau kita nak pilih nak duduk di taman perumahan mana? Ya. Yang kita cari jar qabla dar. Oh, yang mewah di bukit antar bangsa. Tengok dulu ada orang soleh di situ. Kalau ada orang soleh di situ. Jiran dulu baru tempat tinggalnya. Itu al-jar qabla dar. Ya. Seperti mereka mencium dinding rumah sang kekasih. Ya, bukanlah aku mencintai engkau wahai dinding, tapi aku mencintai di balik dinding ini. Gitu. Nah, sekarang orang tak ada kekasihnya, cium-cium dinding itu orang apa? Ya. Akhirnya takut dengan dinding kan. Ya. Rabbi ibnili qad talabat indiyah. Dia meminta Indiah dan dekat sebelum minta surga. Talabatil jiwar, yani al-jar qabla dar, qabla diyar. Ya. Meminta berdampingan, ya, berdampingannya dulu dengan siapa sebelum rumahnya. Wa ma hubbud diyari saghabna qalbi. Bukan cinta rumah hatiku berdegup-degup. Walakin hubbu man sakana diyara. Tetapi cinta orang yang duduk di rumah itu. Walam takun raghbatuha fil jannati illa linawalil hubbi wal qurbi war ridha minhu ta'ala. Tidaklah keinginan dia di surga itu melainkan untuk mendapatkan cinta, dekat, ridha dari kekasihnya itu, dari Allah. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang disukai, bahkan kalau Allah itulah jelmaan suka dia, maka dia nak di situ karena menjadi yang dicintai, menjadi yang diridhoi. Nah, maka di dunia ini kata Sidi Abdul Hasan, janganlah Allah mendapatkanmu di tempat yang Allah tak suka, dan janganlah Allah kehilanganmu di tempat yang Allah suka. Nah, di tempat suka tengok tak ada kita. Ya. Begitu di tempat yang Allah tak suka ada pula. Ini artinya dia memang tak ada kekasih lah tuh. Ya, tak ada kekasih, tak ada yang melarang kemana dia pergi. Ya. Kalau ada kekasih ada yang melarang. Wa hakaza indama tartafi'u himmatul abdi wa tasmu ghayatuhu yataraffa an mulahadzati lazaizihil badaniyah wa manafi'i syakhsiyah. Demikianlah ketika himmah seorang hamba naik, semangatnya naik,
tujuannya luhur, maka dia pun berpaling dari memandang kelezatan badan fisikal dan kemanfaatan pribadi. Ya. Melakukan sesuatu hanya untuk menikmati secara fisikal, ya, nikmat secara indrawi lah katakan, atau nikmat secara psikologi lah istilahnya. Ya kan manfaat saksiyah itu lebih sebetulnya dalam perkara psikologi atau indrawi. Ya, indrawi ini nikmat mata, nikmat ya, telinga, nikmat sentuhan, kan itu semua indrawi. Nak empuk, nak selesa, nak nyaman itu kan. Ya. Merasa lebih tinggi daripada itu apa yang ditujunya dan apa yang menjadi semangatnya. Karena kalau semangatnya untuk itu rendah sangat, ya, rendah sangat. Karena hayawan pun memang itu yang dicari, dan kita memang hayawan betul. Ya. Itu sebab Ibnu Arabi menyebut ketika tidak ada rohani, al-insanul hayawan. Kalau tak mau di hayawan diganti oleh dia al-insanul adi, manusia biasa. Maka jadi bahasa umum kan di Nusantara kita ini, saya ini manusia biasa. Wih, ya. Kalau manusia luar biasa seperti apa? Gitu. Manusia biasa itu nikah, itu manusia biasa. Kalau lama tak nikah itu luar biasa itu. Itu bukan manusia biasa, itu manusia luar biasa. Orang yang sudah nikah pun nak nikah lagi, ini tak nikah pula. Biasa di luar. Biasa di luar. Ya lama-lama kalau terlalu luar biasa, akhirnya luar binasa itu. Sawa'un kanat dunyawiyatan am ukhrawiyatan, baik ya kelezatan bersifat dunia atau bersifat akhirat. Kita keluar dari dunia, kita di dunia itu kita ini tubuh kita diciptakan dari tempat di mana kita duduk di situ. Sekarang bahan kita dari tanah ini. Lalu mati, baliklah ke situ. Lalu ketika habis dunia ini, maka tanah baru. Ya, setelah dunia dihancurkan, maka itu ada tempat baru. Ya, apakah tanah kan namanya, yang penting tempat baru. Dan kita dibangkitkan, ya, dibangkitkan, dibungkus oleh tubuh yang diciptakan dari tempat baru itu. Itu maka tetap ya masih merasakan bagian daripada nikmat tubuh itu. Ya, di surga ya tetap nafsu kan sifat diri. Ya, di akhirat nanti tetap masih ingin menikmati nikmat akhirat itu. Nah, maka orang di dunia tetap rohaninya surga, begitu di akhirat tetap rohaninya pun surga. Ridho Allah, ya, ru'yatullah, ya. Itu yang menjadi nikmat rohani. Di dunia pun ridho Allah dan ru'yatullah. Jika kita melihat semua makhluk ini Allah, syuhudnya, itulah surga. Ya. Jika kita ridho, tak akan kita ridha kalau Allah tak ridha. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya, yukri'ukas salam, katanya. Assalam yukri'ukas salam. Assalam itu kan Allah yang Maha Salam, menyampaikan salam kepadamu. Innahu yardo anka. Hal tardo anhu, katanya. Ya, Allah salam menyampaikan salam kepadamu bahwa Allah ridho dengan kamu. Apakah engkau ridho? Itu Sayyidina Abu Bakar tak jawab. Ya, hilang sementara itu. Za'aq. Ya, tak mampu jawab. Mungkin bergejolak di dalam jiwanya. Ya, sedang menikmati anugerah yang agung.
Gitu. Nah, surga dah. Wa tahaqquq wa yabgha fi jami'i ibadatihi al-hubba wal qurb. Dan menginginkan pada semua ibadahnya cinta dan dan menginginkan di dalam semua ibadahnya adalah cinta dan dekat. Wa tahaqquq dan meraih bil ubudiyah. Ya, sifat kehambaan itu al-khalisah murni. Meraih hakikat kehambaan yang murni. Orang tidaklah dia akan sempurna kehambaannya melainkan sempurna rohaninya. Ketika tidak ada rohani, dominasi hidup dia dari hawa. Semua kehendak yang memerintahkan berbuat dan melakukan suatu hawa nafsu. Tapi ketika Allah bagi sifat rohani itu, maka semua kehendak dari rohani, meskipun untuk memenuhi tubuh ini, sifat ini, hawa nafsu ini. Nah, ketika yang dominasi adalah rohani itu, ya, maka dia meraih kehambaan. Ya, jadi ketika kita tidak mempunyai sifat rohani, maka tidak dapat meraih ubudiyah, kehambaan itu. Fa'ala qadri himmatil abdi yakunu matlabuh. Berdasarkan tinggi rendahnya semangat hamba, begitu juga tuntutannya. Ya, orang nak apa? Tengok apa yang dia cari. Ya, tengok kepada semangatnya. Ya, semangatnya itu artinya, semangat itu kan artinya keinginan tertingginya apa? Keinginan tertingginya apa? Kalau Allah, berarti itu himmah aliyah. Kalau selain Allah, maka himmah daniyah. Maka pencahariannya pun itu. Meskipun melakukan hal-hal yang kelihatannya mulia, tetapi kalau yang dicarinya rendah, ya, dia hanya mengumpulkan yang rendah-rendah itu. Ya, mencari dan menikmati yang rendah-rendah itu. Tetapi kalau himmahnya aliyah Allah, ya, maka yang dicarinya Allah apapun yang dia lakukan. Wala naqsudu min hadza anna alladhi yabgha min ta'atihi wa ibadatihi an-na'im al-ukhrawi wa tamattu bilazaizil jannah. Yang kami tidak bermaksud dari perkara ini bahwa yang diingini daripada taat kepada Allah, ibadah adalah nikmat ukhrawi dan menikmati kelezatan surga. Au al-khulasa min azabin nar, atau selamat dari api neraka. Innahu munharifun dalun, itu adalah pemesongan yang sesat. Wala nadda'i annahu mahrumun min wa'dillah, dan kita tidak mengaku bahwa dia adalah orang yang terhalang dari janji Allah. Bal huwa mu'minun ta'i'un salih. Bahkan dia adalah seorang mukmin yang taat dan saleh. Illa anna martabatahu adna min martabati ulaika allazina samat niyatuhum wartafa'at himamuhum fi ikhlasihim li rabbihim. Namun martabat mereka di bawah martabat mereka yang niatnya luhur, semangatnya tinggi, dan ikhlasnya murni kepada Tuhan mereka. Artinya tidak berarti orang yang ibadah, ingin surga dan takut dari neraka itu sesat. Tidak. Ya, kami tidak bermaksud begitu. Cuma kedudukan mereka di bawah orang yang memang hanya karena zat Allah saja, bukan karena yang lain. Gitu. Nah, mereka ketika orang sufi mengatakan tidak untuk surga, tidak takut neraka, terus mereka orang sufi tak, ya, mereka menyangka begitu. Ya, padahal tidak. Ya, dan pun bukan sedang menghina orang. Ya, bahkan kita ini kalau, ya, saya sering menirukan perkataan orang-orang sufi, dan itu perkataan Imam Ibnu Arabi. Tak ada pun, jangankan orang nak Allah, nak surga pun tak ada.
Kata Imam Ibnu Arabi, nak surga pun tak ada. Kalau ia nak surga, dunia hilang. Ya, kalau betul nak surga, dunia hilang. Ya, surga adalah yang Allah janjikan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terlintas dalam ya, kemewahan, kekayaan, kemegahan yang di dunia masih terlintas di dalam. Ya. Masih dia lihat contoh-contohnya, misal-misalnya. Oh, itu permata. Oh, itu di surga. Kalaupun itu namanya sama, tapi bendanya lain. Nah, kalau kita makan apple, begitu makan apple, manisnya tak hilang sampai bila-bila. Ini apa ini? Nah, kita makan apapun, hanya di lidah saja rasanya, sampai di perut. Kita makan ikan bilis dengan kambing guling, sama saja kalau sampai perut. Sampai lidah aja yang berbeda. Coba bagaimana Imam Ibnu Arabi tidak mengatakan bahwa ketika dunia hancur, kita hidup pada tempat baru, maka kita diciptakan dari tempat yang baru. Buktinya kita di surga, makan apapun keluar kotoran. Ya. Berarti makanan-makanan yang diciptakan di surga itu dari tanah situ. Ya. Dari tanah situ. Nah, kita diciptakan juga dari tanah situ yang non-dimension. Ya. Nah, ketika kita di neraka pun, kita memang diciptakan dari tanah neraka tuh. Ya. Itu sebab bahwasanya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia, batu-batu. Batu-batu itu adalah tempat di mana kita diciptakan dari situ. Ya, katakan batu panas. Gitu. Qala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, al-qiyamu bil awamir wan nawahi lillahi wahdah. La li jalbi thawabi wa la li daf'i iqab, wa hadha halun min abdillahi lillah. Imam Suyuti mengatakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu karena Allah sahaja, bukan karena mencari pahala dan takut siksa. Wa hadha halu, inilah keadaan daripada hamba Allah yang karena Allah. Khilafu man abadallaha lis-sawabi wa khawfil iqab. Berbeda dengan hamba Allah yang menyembah Allah untuk pahala dan takut siksanya. Innama abada li hazzi nafsih. Maka dia adalah hamba untuk hazz. Ya, bagian nafsunya. Wa in kana huwa muhibban aidan, meskipun dia pencinta juga. Lakinnahu fi darajatil abrar, tapi dia dalam tingkatan orang-orang yang taat. Wa dzalika fi darajatil muqarrabin, sedangkan yang tadi itu yang aulia itu adalah derajat muqarrabin. Makanya dikatakan nihayatul abrar bidayatu al muqarrabin, atau hasanatu al abrar sayyiatu al muqarrabin. Orang abrar surga. Nah, orang muqarrabin, nah surga itu buruk gitu. Maka baiknya abrar, buruknya orang-orang muqarrabin. Dan sayyiatul muqarrabin, hasanatul muqarrabin sayyiatul anbiya. Ya. Bahkan diteruskan hasanatul anbiya sayyiatul rusul. Hasanatul rusul sayyiatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jangan dibahas. Ya, maknanya yang dimaksud bahwa Rasulullah adalah di atas segala-galanya. Ya, jangan iya ke. Ya. Ya, karena di Al-Qur'an semua nabi sama, tapi status sama lain, ada derajat yang berbeda. Ya. Sama itu kan tidak berarti tidak berbeda. Qala Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah taala fi qawaid at-tasawuf, ta'zimu ma 'azzama Allahu muta'ayyin wa ihtiqaru dhalika rubbama kana kufran fala yasih fahmu qawlihim ma 'abadnahu khawfan min narihi wa la tama'an fi jannatihi 'ala al-itlaq imma ihtiqaran lahumā wa qad 'azama Allahu ta'ala fala yasih ihtiqaruhuma min muslimin wa imma istighna'anhuma la ghina lil mu'minin min an barakati maulah
Na'am lam yaqsuduhuma bil ibadati bal amilu lillahi ta'ala la li syai' wa talabu minhul jannata wan najata minan nar la li syai' wa syahidu dzalik bi qaulihi ta'ala innama nut'imukum liwajhillah id ja'ala illatal amal iradata wajhi ta'ala. Mengagungkan apa yang diagungkan Allah itu muta'ayyin, terang, jelas. Kita mesti mengagungkan apa yang diagungkan Allah. Surga adalah sesuatu yang diagungkan Allah. Karena syiar Allah adalah keagungan Allah. Ya, maka tak boleh menghina surga, tak boleh menghina masjid, tak boleh menghina Ka'bah, tak boleh menghina yang di dalam agama mulia. Ya. Dan merendahkan semua itu boleh jadi kufur. Ya. Maka tidak boleh memahami ucapan mereka, ucapan orang sufi yang aku ibadah bukan untuk surga dan takut neraka. Ya, ucapan yang kami menyembah tidaklah takut neraka dan bukan nak surga. Jangan dipahami secara mutlak ayat itu. Ya. Apa pahamnya yang tidak boleh? Ya, yaitu jika maknanya itu merendahkan, berarti kalau memang betul aku tak surga apa surga neraka, dia rendahkan misalnya. Sedangkan surga neraka adalah yang Allah agungkan. Ya. Maka tidak boleh seorang muslim merendahkan apa yang telah Allah agungkan. Atau dia tidak perlu surga. Bagaimana tidak perlu? Itu adalah barokah dari Allah, dari Tuhannya. Ya. Tapi maksud mereka adalah ibadah. Artinya mereka beramal karena Allah bukan karena sesuatu. Itu maksudnya. Ya sama seperti belahlah dadaku. Siapa yang mengartikan bahwa itu adalah belah dada? Ya ini ya. Tapi kalau emang betul-betul belah dada, ya dia cakap dengan kasihnya, belah dadaku, dibagi pisaunya, belah. Ya, bodoh lah nih. Gitu. Bukan. Ya. Pertama kata beliau jangan dipahami berdasarkan kemutlakan ayat itu. Kata-kata itu. Gitu. Dan pun kalau yang berkata memang bermaksud merendahkan, tidak boleh. Ya, mana ada aulia merendahkan apa yang Allah agungkan. Ya. Maka kita risau, kita meniru-niru perkataan mereka, kita macam nak merendahkan pula Allah. Ya. Allah cabut aja tak dibagi makan sehari sudah kacau balau itu, tak nak surga pula. Ya. Dan mereka tetap meminta surga dan selamat dari neraka gitu. Ya, tetapi minta dari Allah, bukan karena amalnya. Ya, dan bukan berarti dia minta tidak beramal pula, itu menghayal. Gitu. Maka kata Nabi tidak masuk surga karena amal kalian gitu. Engkau juga ya Rasulullah ya, termasuk aku. Melainkan karena Allah memberikan rahmatnya. Nah, di Al-Quran rahmatnya, syariah rahmatnya, Nabi rahmatnya, ya, ilmu rahmatnya, taat rahmatnya, surga rahmatnya. Gitu. Dalilnya adalah Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberi makan mereka karena wajah Allah. Allah jadikan alasan beramal itu ingin wajah Allah. Syawaibul ikhlas fi a'malis salik. Ya. Syawaibul ikhlas, perusak ikhlas dalam amal seorang salik. Ya. Cacatnya, aibnya. Ya, ada kecacatan ikhlas di dalam amal seorang salik, seorang murid. Qad tadkhulu ala salik afat.
Terkadang masuk kepada seorang salik berbagai cacat, berbagai aib, berbagai hama perusak. Ya. Katsirah banyak. Tasyubu ikhlasahu, mengotori ikhlasnya. Wa ma hadhil afat, apakah afat ini? Wa ma hadhil afat, afat ini hanyalah illa hujub, menjadi hijab. Ta'arqala sairahu ilallahi ta'ala, yang mengganggu. Ya, ta'arqal itu ya, mengganggu jalan, itu ta'arqal. Penghalang. Ta'arqal itu seperti jalanan dibagi batu-batu yang kita tak boleh jalan, kotoran-kotoran, itu ta'arqal, penghalang. Ya. Lidza kana min ad-daruri al-isyaratu ilaiha, penting untuk disinggung perkara ini. Wa tahdhiru salikin min makhatiriha, dan diperingatkan orang salik ini daripada bahayanya afat-afat itu. Ya. Sifat perusak itu. Summa bayanu tariqil al-khulasa minha, kemudian dijelaskan cara menyelamatkan dari afat itu, dari cacat aib itu. Hatta takuna jami'u a'malis salik khalisatan liwajhillah, sehingga amal seorang salik murni lillah. Ya. Seorang salik kan mujahadah, ingin mendapatkan sifat-sifat mulia, termasuk ikhlas di dalamnya. Tetapi terkadang ada yang merusak ikhlas itu. Dia murni karena Allah, tiba-tiba datang perusak. Nah, inilah yang menghijabi dia dari Allah, menghalang dia sebagai ta'arqul, ya, sebagai penghalang di jalan. Hijab-hijab ini mengganggu kemurnian kepada wajah Allah. Jadi ya, ya, kita nak pergi ke sesuatu, ya, begitu sudah dekat ada saja hambatan. Ya, seperti orang nak cari ilmu persilatan kan, sudah di bukit itu sudah sampai atas, oh banyak arkalahnya itu. Ya, banyak gangguannya, ada ular, ada ya. Itu penghalang jalan. Nah, dalam salik kepada Allah dalam perjalanan apa? Al-hijabul awal ru'yatuhu li amalihi wa hijabuhu bihi anil ma'muli lahu bil ibadati anil ma'bud. Hijab yang pertama, dia melihat amal dan kagum kepada amalnya. Ya. Dan amalnya itu menghijabinya dari yang dia beramal untuknya, Allah. Dan dia dan beribadah, ya, dari yang dia sembah, menjadi hijab. Dia beramal untuk siapa? Hijab. Ibadah kepada siapa yang disembah itu menjadi hijab. Falladhi yukhlisuhu min ru'yati amalihi ilmuhu bi fadlillahi ta'ala alaihi wa taufiqihi lahu wa annahu makhlukun huwa wa amaluhu lillahi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, kemudian yang dapat menyelamatkan dia dari melihat amalnya apa? Ma'rifatnya, artinya ilmunya, taunya dia kepada karunia Allah dan taufik Allah, bahwa hal itu adalah makhluk. Ya. Dia itu makhluk, amalnya makhluk, semua makhluk. Untuk apa dilihat? Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan amal-amal kamu. Ya. Dia makhluk sama dengan kamu. Maka jangan pernah memandang kepada sesama makhluk. Illa anna lahu nisbatal kasbi faqat. Amal itu hanya dinisbatkannya kepada kamu itu penisbatan kasab. Kasab itu makna yang sebenarnya adalah memanfaatkan sarana. Itu kasab namanya. Iyalah, orang bekerja di kerajaan, dibagi rumah, dibagi kereta, dia manfaatkanlah. Gitu. Untuk bekerja, melakukan perintah negara.
bekerja dia dengan sarana yang diberikan oleh Allah itu kasab. Padahal itu dari Allah, dari kerajaan. Ya. Inilah Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih mulut, Allah kasih tangan, Allah kasih kaki, Allah kasih otak, Allah kasih isinya, Allah kasih semangatnya, Allah kasih amalnya, Allah kasih syariatnya, Allah kasih aturannya, Allah kasih pahalanya, Allah kasih surganya, Allah kasih istrinya, Allah kasih anaknya, Allah kasih makannya, Allah kasih apa yang kitanya. Dan sebelum semua itu Allah kasih dirimu menjadi dirimu. Dan kamu memanfaatkan semua itu. Itu kasab semua itu. Bukan kasab itu independen dari Allah. Ya. Maka ada slogan maktab-maktab haji di Mekah. Khidmatul hujjaj, ya, syarafun lana, katanya. Tertulis di maktab haji itu. Khidmatul hujjaj syarafun lana. Melayani jemaah haji satu kemuliaan bagi kami. Lalu ada yang bergurau. Khidmatul hujjaj, ya, kasbun lana. Melayani jemaah haji keuntungan bagi kami. Ya, karena sarana semua itu, ya, dia nikmati itu sarana. Itu dia merasa usaha dia. Itulah kasab, itu keuntungan. Memanfaatkan sarana. Ya. Maka ayo kita kasab, ayo kita mencari kerja, mencari uang, itu kasab kan? Itu sudah makna logik gitu. Yang kita gunakan makna wadi'i, makna yang kita sepakati kita buat. Ya. Hatta ikhtiar itu jadi mencari kerja. Ya. Padahal ikhtiar itu memilih apa yang Allah pilih, itu ikhtiar. Karena kita tak tahu. Yuk ikhtiar. Ya. Kita coba ini, coba itu, mana yang Allah pilih. Itu ikhtiar. Karena Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakanmu dan yang memilihkanmu. Gitu. Maka ada yang kita tidak ikhtiar lagi. Ya. Kita anak siapa, lahir di mana, kita tidak ikhtiar tuh. Dan ada kita mesti berusaha mendapatkan apa yang Allah pilih. Kita sebut ikhtiar juga. Maka ikhtiar kita majazi. Yang hakiki adalah ikhtiar Allah. Gitu. Jadi jangan pernah dinisbatkan kepada diri kasbi atau ikhtiari. Ya. Kalau kasab ialah memang kita menikmati semua sarana itu. Ya. Wa idza daqqaq fi sifatin nafs wa alima annaha kama wasafahu Allah taala innan nafsa la ammaratun bisu adraka anna kulla khairin yasduru minhu wa mahdu fadlin min Allah taala wa minnatu wa minnah wa inda idzin yatazawwaqu ma'na qaulihi ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau kita teliti betul-betul di dalam sifat nafsu ini dan kita mengetahui sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, sesungguhnya nafsu itu adalah sangat memerintahkan kepada keburukan. Coba kata su ini Allah tetapkan kepada tabiat kita. Ya, kan ada dua Allah bercakap kata su. Pertama, ada amal soleh, ada amal su. Satu, nafsu kita su. Jadi baik buruk itu hanya ada dua, menurut syariat dan menurut tabiat. Hakikat tidak Allah katakan su. Wa biyadihil khair, yang di tangan Allah semua baik. Ya, nafsu itu merintahkan buruk. Ya, buruk ini sebuah ujian. Ya. Maka memahami bahwa semua kebaikan yang timbul dari Allah itu murni anugerah Allah Ta'ala wa minnati. Karena dari Allah itu hanya kebaikan saja. Ketika itu dia merasakan makna firman Allah, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun, ya, yang selamat, yang bersih daripada kalian. Ya, fatakhallasul 'abdu min ru'yati amalihi wa ijabihi biha yakunu bi ma'rifati nafsihi wa ma'rifati dakhailiha falyajtahidil insanu fi tahsili hadhil ma'rifah. Maka seorang hamba selamat dari melihat amalnya dan ujub kepada amalnya adalah dengan semua itu.
Ya, maka dia menjadi mengenal dirinya dan mengenal kandungan dirinya. Dengan demikian manusia itu berusaha untuk memperoleh makrifat ini, mengenal diri ini. Jika dia ujub kepada amalnya, ya, itu selamat kalau dia mengenal dirinya. Jadi hamba selamat dari mengenal amalnya dan ujub kepada amalnya adalah dengan sebab dia mengenal dirinya dan mengenal kandungan isi diri itu. Maka dia berusaha untuk mendapatkan mengenal diri agar tidak ujub. Ya. Al-hijabu tsani naqif huna walhamdulillah al-Fatihah.